warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa dulu untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama dari Ibu ya di kelas ini. Mohon maaf jika kita belum bisa bertatap muka untuk sementara karena kita harus mendengarkan protokol dari pemerintah. Pada pertemuan kali ini, silahkan kalian memperkenalkan diri dan nama lengkap kalian. Nama aku Siti Zahra Sapua. Nama saya Nuryani Sapua. Nah, oke, baik. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu seni dan keterampilan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran seni dan keterampilan itu? Aku nggak tahu, boleh dijelaskan nggak? Oke, baik. Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu seni dan keterampilan. Nah, seni dan keterampilan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD atau MI. Seni sendiri memiliki arti keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan serta imajinasi, penciptaan benda, suasana, atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah. Salah satu contohnya seperti gambar ilustrasi. Ada beberapa macam gambar ilustrasi sebagai berikut, yaitu A. Ilustrasi naturalis, B. Ilustrasi dekoratif, C. Ilustrasi kartun, D. Ilustrasi karikatur, E. Cerita bergambar, F. Ilustrasi buku, dan G. Ilustrasi khayalan. Nah, Ibu juga akan menjelaskan masing-masing dari ilustrasi-ilustrasi tersebut. Nah, A. Ilustrasi naturalis adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan, yaitu realis yang ada di dalam alam tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. B. Ilustrasi dekoratif, yaitu gambar ilustrasi yang berfungsi menghiasi atau memperindah suatu bentuknya disederhanakan atau dilebih-lebihkan. C. Ilustrasi kartun adalah sebuah gambar yang lebih menekan pada suatu momen yang memuat cerita atau pesan dan wujud humor. D. Ilustrasi karikatur adalah gambar atau gambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari kata Italia yaitu caricare yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. C. Cerita bergambar atau sering juga disebut komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. F. Ilustrasi buku adalah sarana pendukung dalam membuat buku yang diberikan penulis dengan maksud memberikan keterangan lebih eksplisit sebelum atau keterangan tersendiri supaya pembaca lebih jelas dan menghubungkan isi tulisan dengan gambar. Kemudian yang terakhir G. Ilustrasi khayalan merupakan ilustrasi yang menggambarkan atau memberikan gambaran hal yang abstrak dan bersifat imajiner, yaitu adalah khayalan. Nah, kalian sudah paham kan tentang berbagai macam ilustrasi-ilustrasi tersebut? Sudah, Ibu. Oke.
Sekarang kita masuk ke B. Apresiasi musik Nusantara. A. Musik tradisional Nusantara. Musik tradisional Nusantara adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Musik Nusantara lahir, tumbuh, dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Musik Nusantara juga mengalami pasang surut seirama dengan budaya setempat. B. Pasang surut musik dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Musik tradisional Nusantara tumbuh dan berkembang di daerah setempat, sehingga bahasa yang digunakan juga berasal daerah tersebut. Oleh karena itu, orang luar daerah sulit memahami isi syairnya. 2. Daerah lain merasa tidak memiliki musik Nusantara, melainkan musik itu hanya dimiliki masyarakat setempat. Musik Nusantara berkembang atau tumbuh seirama dengan konteks budaya setempat. Berikut jenis-jenis alat musik. Nah, Ibu akan memperkenalkan jenis-jenis alat musik, yaitu seperti angklung yang berasal dari Jawa Barat. Angklung ini adalah alat musik yang secara tradisional berkembang di masyarakat Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan pada pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi. Nah, itu adalah kegunaan angklung. Yang kedua itu beduk. Beduk merupakan alat musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu, baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun komunikasi antar masyarakat. Beduk biasanya digunakan untuk memberitahu masyarakat saat memasuki waktu sholat fardu. Beduk juga biasa digunakan saat masyarakat mengadakan takbir keliling untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga yaitu alat musik calung. Nah, alat musik calung ini dilihat dari bentuknya, banyak masyarakat yang menyamakan calung dengan angklung. Meskipun hampir sama, namun cara membunyikan alat tersebut sangat berbeda. Angklung agak keluar bunyinya hanya digoyangkan, sedangkan cara menabuh calung harus dengan cara memukul batang-batang bambu. Nah, sekarang keempat yaitu gamelan yang berasal dari Jawa. Gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya memukul atau menabuh. Beberapa provinsi yang sampai saat ini masih memakai gamelan saat acara-acara adat, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun di Bali. Gamelan saat ini juga makin banyak yang menggunakannya, walaupun sudah di zaman modern seperti ini. Nah, selanjutnya, kecapi yang berasal dari Sunda. Alat musik kecapi ini sangat populer di kalangan masyarakat Sunda dan dipakai saat acara-acara yang berhubungan dengan kebudayaan. Nah, itu adalah kecapi. Selanjutnya, alat musik kolintang Minahasa dari Sulawesi Utara. Alat musik kolintang merupakan alat musik daerah Minahasa dari Sulawesi Utara. Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya. Tong yang berarti nada rendah, ting yang berarti nada tinggi, dan tang yang berarti nada biasa. Dalam bahasa daerah setempat berarti ajakan, mari kita lakukan, yaitu adalah tong ting tang. Adalah mengemok komolintang. Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang agar mudah dilafal oleh masyarakat setempat.
Selanjutnya, pereret pengasih asih yang berasal dari Bali. Alat musik pereret pengasih asih merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jembrana, Bali. Alat musik tersebut mirip dengan alat musik terompet, namun terbuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa yang akhirnya mengeluarkan bunyi-bunyian seperti terompet. Itu adalah alat musik pereret pengasih asih dari Bali. Selanjutnya, rabana. Alat musik rebana asal-usulnya berasal dari Jazirah Arab, seperti halnya rebab. Alat musik rebana sendiri biasanya digunakan dalam kesenian yang bernafka agama Islam hadrah ataupun saat membaca salawat burdah. Baik, selanjutnya saluang Minang. Saluang yang berasal dari Minangkabau. Alat musik saluang merupakan alat musik tradisional masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik tersebut merupakan alat musik tiup yang serupa dengan alat musik seruling. Namun pembuatannya lebih sederhana, yaitu dengan melubangi bambu tipis atau yang biasa disebut masyarakat Minang dengan talang banyak dengan 4 lubang. Baik, selanjutnya sasado yang berasal dari rote. Alat musik sasado merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasado sendiri berasal dari kata sari atau petik dan sasado (getar) yang kalau digabungkan memiliki makna bergetar saat dipetik. Sasado dimainkan dengan 2 tangan dari arah berlawanan, kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Tangan kiri berfungsi memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan bertugas memainkan akord. Baik, selanjutnya adalah sampek. Alat musik sampek berasal dari suku Dayak Kalimantan. Sampek merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Kalimantan. Tempatnya biasanya digunakan oleh suku Dayak. Alat musik ini terbuat dari berbagai jenis kayu, namun yang paling sering dijadikan bahan adalah kayu arau, kayu kapur, dan kayu ulin, dan dibuat secara tradisional. Proses pembuatan biasanya memakan waktu berminggu-minggu, dibuat dengan 3 senar, 4 senar, dan 6 senar. Biasanya sampek akan diukur sesuai dengan keinginan pembuatannya. Kemudian, alat musik talempong yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Talempong merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alat musik termasuk dalam alat musik pukul seperti halnya gamelan yang ada di Jawa, bahkan bentuknya pun hampir sama dengan gamelan. Saat ini talempong yang ada di masyarakat kebanyakan terbuat dari kekuningan, meskipun masih ada juga talempong yang terbuat dari kayu maupun batu. Talempong biasanya berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Selanjutnya, tambo yang berasal dari Aceh. Alat musik tambo merupakan alat musik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Cara penggunaan alat musik ini sama seperti tambur, yaitu dengan cara dipukul. Dulunya alat tradisional tersebut dipakai sebagai tanda saat memasuki waktu sholat fardu. Selanjutnya ini adalah alat musik yang mungkin kalian sudah tahu dan kalian juga sudah tahu kegunaannya, dan alat musik ini juga sering kalian lihat di lingkungan kalian, yaitu adalah tifa. Alat musik tradisional tifa termasuk jenis alat musik yang dipukul
tifa terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangkan isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan atau kulit sapi yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Baik, kita masuk ke C, karya seni membatik. Nah, kalian sudah pernah melihat batik belum? Sudah pernah lihat? Udah. Nah, kalau kalian sudah pernah lihat, berarti Ibu akan menjelaskan apa pengertian batik dan macam-macam seni batik. Baik. Pengertian batik, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengelolaannya dengan proses cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. B. Teori batik merupakan karya yang dipaparkan di atas bidang datar kain atau sutra dengan dilukis atau ditulis, dikuas atau ditumpahkan atau dengan menggunakan cutting atau cap dengan menggunakan malap untuk menutup agar tetap seperti warna aslinya. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau yang lain dengan sistem tutup dengan malam dan celup dengan warna. Pewarna pada kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai batas antar warna. C. Macam-macam seni batik. Nah, kalian juga harus tahu apa itu macam-macam seni batik. Nah, batik tulis, ada batik tulis, batik cap, batik lukis, batik celup. Nah, ada 4 macam jenis batik. Nah, Ibu akan menjelaskan kegunaan dari macam-macam jenis batik ini, yaitu jenis batik pertama yaitu adalah batik tulis. Batik tulis adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik teknis. Pembuatan motifnya langsung ditulis secara manual. Untuk penulisannya atau yang biasa disebut cutting tersebut, tembaga dengan gagang dari bambu, ujung dari cutting biasanya atau biasa disebut cucuk, mempunyai lubang yang bervariasi sehingga bias menentukan hasil besar kecil motif. Sedangkan bak menampung cutting disebut sebagai ngamplung. Ngamplung ini biasa berisi cairan malam atau pewarna, tergantung dari teknik batik yang akan digunakan. Nah, kedua, batik cap adalah salah satu jenis hasil produksi batik yang menggunakan cutting cap. Cutting cap yang dimaksud di sini mirip seperti stempel, hanya bahannya terbuat dari tembaga dan dimensinya lebih besar, rata-rata berukuran 20 cm x 20 cm. Ketiga, batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih. Batik lukis di Indonesia dapat menarik wisatawan mancanegara lain yang ikut merasa bahwa batik telah menjadi milik mereka. Bagaimanapun hasil kreasi anak bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun serta merupakan salah satu harta warisan yang tak ternilai harganya ini, sudah sepantasnya kita pertahankan keberadaannya agar tidak punah dan hilang. Keempat, yaitu adalah batik celup. Sebutan batik celup berasal dari bahasa Inggris tie-dye. Tie-dye merupakan salah satu bentuk seni tekstil warisan kaum hippies dan flower generation yang berkembang pada akhir 1960-an dan awal 1970-an di Amerika. Coraknya yang penuh warna seolah mewakili semangat
kebangsaan yang dilambangkan melalui gaya berbusana, gaya hidup, seks bebas, roll and roll, dan marijuana tiede diaplikasikan pada baju mereka agar terlihat lebih berwarna dan mendapatkan motif yang lebih trippy seperti efek psikotropika. Tak heran bila ikat celup juga dianggap sebagai sebuah bentuk psychedelic art. Media, alat, dan bahan-bahannya, yaitu kain mori, alat pres, karet, rebus, dan pewarna. Jadi, kesimpulan dari seni batik adalah salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi yang dibuat secara khusus dengan menuliskan malam pada kain, kemudian pengelolaannya diproses dengan cara tertentu yang dimiliki kekhasan. Nah, kita masuk ke seni menganyam. Seni menganyam adalah proses menjaringkan atau menyilangkan bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan tumbuh-tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, akar, bilah, pandan, mengkuang, dan beberapa bahan tumbuhan lain yang dikeringkan. Beberapa bahan yang dapat dijadikan anyaman adalah 1. Bambu, bahan yang sangat sering dipakai untuk bahan anyaman karena bentuk dan sifatnya yang lentur. 2. Plastik, anyaman sangat go-green karena menggunakan plastik tidak harus baru, tapi plastik bebas. 3. Kertas. 4. Rotan. 5. Daun pandan. 6. Eceng gondok. 7. Mendong. Nah, hari ini adalah apa anak-anak sudah mengerti apa yang telah Ibu sampaikan? Udah, Ibu. Apa ada yang mau memberi pertanyaan tentang seputar pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, baik, berarti Ibu harap kalian sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Iya, Bu. Berarti sekian dari pertemuan kami. Ibu akan menutup pelajaran kita hari ini. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita semua membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Yaitu doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik anak-anak, jaga kesehatan di rumah kalian masing-masing, jangan terlalu keluar rumah karena kita juga harus mematuhi protokol dari pemerintah, yaitu 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Jangan terlalu berada di daerah yang kerumunan, yaitu terlalu banyak orang. Oke, demikian dari pertemuan hari ini. Ibu akan menutup pelajaran kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.